waktu, mungkin sebelumnya saya bacakan dulu nih kurikulum vitae untuk Dr. Wahyu Suswandari, MSI Med SPPK. Beliau lahir di Pati 22 Januari 1971. Kemudian saat ini beliau berkantor di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman yang beralamat di Jalan Gumbrek nomor 1 Purwokerto, Persinjin, daerah Ipon. Kemudian untuk riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan S1-nya di Fakultas Kedokteran Undip, begitu juga dengan S2 dan spesialis patologi kliniknya di Kedokteran Undip. Kemudian beliau menyelesaikan S3-nya di Fakultas Kedokteran UGM. Untuk riwayat pekerjaan sudah cukup panjang ya, ini track record-nya dan cukup valid menurut dalam dari mulai tahun 2001 sampai sekarang beliau adalah dosen di FK Unsud. Tahun 2009 sampai 2013 beliau adalah kepala instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Margono Soekario. Kemudian tahun 2010 sampai 2014 sebagai ketua PPI di RSUD Margono Soekario. Jadi wakil dekan akademik FK Unsud tahun 2014 sampai 2020. Kemudian tahun 2020 sampai sekarang adalah Kepala Departemen Patologi Klinik FK Unsud, dan mulai tahun 2017 sampai saat ini menjadi Ketua PDS Patkrin untuk cabang Banyumas. Dan pandemi kemarin 2020 sampai sekarang beliau adalah Ketua Tim COVID Lab Research Unsud. Tahun 2021 sampai sekarang beliau adalah Ketua KFPK FK Unsud, dan yang terbaru tahun 2022 sampai sekarang beliau adalah Ketua untuk program studi S2 Biomedik di FK Unsud. Mungkin waktu dan tempat kami silakan J. Dokter 40 menit ke depan. Monggo. Terima kasih Dr. Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga suara saya cukup terdengar ya untuk Bapak Ibu, dan karena kita juga di jam-jam ngantuk gitu, nanti kita santai-santai saja karena sebagian besar dari Bapak Ibu itu sudah mengikuti pelatihan sebelumnya tentang pelaporan TB kalau nggak salah. Jadi hari ini kita untuk siang ini kita akan refresh sebetulnya ya, bukan pemberian materi yang baru. Kalau saya rasa punten Bu Ina, saya saja yang nanti yang share screen Bu Ina. Biar bisa lebih enak ke kliknya. Hari ini kita akan refresh gitu ya ilmu tentang pemantapan mutu sebetulnya ya. Nah, ini terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan beberapa orang itu namanya tidak asing karena dulu adalah murid-murid kami gitu ya di FK Unsud. Matur nuwun kehadirannya adik-adik dan Bapak Ibu sekalian di acara hari ini. Nah, acara hari ini itu sebetulnya memang di awalnya itu kami rencanakan bulan Agustus pada saat mahasiswa libur gitu ya. Memang sudah terencana untuk melakukan pelatihan pemantapan mutu. Namun kemarin pada saat kita ada briefing untuk screening talasemi ring 1, itu saya rundingan dengan Dr. Agus Kusasi sebetulnya. Ini bagaimana ya, apa yang mungkin bisa kita lakukan, apa yang kita bantu gitu. Kemudian kemarin matur sama Dr. Arif juga gitu, sehingga akhirnya acara ini digeser gitu supaya sebelum Bapak Ibu nanti mengambil sampel untuk pemeriksaan hematologi maupun untuk elektroforesis HB di tanggal 24 Mei itu, kita sudah refresh bagaimana cara melakukan pemeriksaan yang baik dan benar. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini, apa yang akan kita bicarakan itu adalah tentang pemantapan mutu gitu ya. Nah, mohon izin untuk share screen dulu. Semoga bisa dilihat ya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama untuk refresh kembali untuk pemantapan mutu, dikhususkan sebetulnya hari ini untuk bidang hematologi karena untuk persiapan screening ring 1 thalassemia ini. Nah, adapun yang nanti akan kita bicarakan itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan atau preparasi sampel untuk pemeriksaan hematologi ini ya. Kemudian yang kedua nanti adalah tentang PMI dari bidang hematologi, dan yang ketiga nanti adalah tentang pembuatan sediaan apus darah tepi. Saya yakin gitu bahwa Bapak Ibu sekalian di sini, terutama teman-teman analis
kesehatan yang ikut, yang memang sehari-hari sudah melakukan pemeriksaan laboratorium itu sebetulnya tidak asing dan sudah melakukan ini. Hanya barangkali gitu ada beberapa hal yang mungkin takutnya mau kelewat gitu ya, supaya nanti pada saat melakukan screening hasil kita itu bisa baik dan benar dan valid. Oleh karena itu kita melakukan refresh pada siang hari ini. Nah, untuk dokter-dokter penanggung jawab tim talasemi, mungkin saya secara khusus memang mohon bantuan untuk bisa mengontrol gitu bagaimana ketiga hal ini nanti akan kita kerjakan bersama-sama di puskesmas supaya pada saat sampel darah itu diperiksa dengan alat analisa hematologi itu hasilnya valid, dan pada saat apusan darah tepinya itu nanti dikirim, kalau nggak salah dikirimnya ke rumah sakit Banyumas ya, itu nanti bisa terbaca dengan baik dan benar gitu. Kalau enggak nanti kasihan dokter Linda yang nanti harus membaca ini kalau nanti sediaan apusnya itu tidak jelas. Kita bicarakan yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah tentang preparasi sampel. Mungkin gini, ngapain sih gitu kan? Preparasi sampel itu kan sesuatu hal yang sudah biasa gitu ya. Tapi wajib kita ingat lagi gitu bahwa pemeriksaan laboratorium itu kan memang ada 3 tahap gitu ya, ada pre-analitik, analitik, post-analitik, dan analitik dan post-analitik, dan diharapkan gitu ketiganya ini itu dilakukan dengan baik dan benar supaya nanti hasilnya itu bisa valid. Nah, berdasarkan penelitian memang diketahui bahwa tahap pre-analitik itu justru merupakan tahap yang menyumbang kesalahan paling besar untuk hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi kurang lebih 50-80% itu kesalahan hasil laboratorium itu justru dipengaruhi oleh tahap preanalitik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui preanalitik preparasi sampel yang baik dan benar untuk pemeriksaan hematologi itu seperti apa. Nah, ini apa saja sih sebetulnya yang masuk dalam tahap preanalitik? Banyak sebetulnya ya. Jadi ada persiapan penderita itu bagaimana, kemudian pengambilan bahan atau samplingnya itu bagaimana, kemudian pengiriman sampel. Jadi dari sampling station sampai ke laboratorium, baik itu transportnya, registrasi penyimpanannya, itu juga masuk dalam tahap preanalitik. Dan yang terakhir adalah penanganan sampel, bagaimana sampel itu disentrifugasi, kemudian didistribusi. Jadi kalau di lab besar itu kan sampelnya nanti akan didistribusi apakah dia itu ke bagian hematologi, serologi, atau kimia klinik gitu, dan bagaimana kita melakukan preparasi sampel itu sendiri. Kemudian jadi salah satu yang harus kita ingat Jumat ya adalah persiapan penderita gitu ya. Jadi sering yang ditanyakan oleh penderita itu pada saat mau melakukan pemeriksaan laboratorium, saya itu perlu puasa atau tidak sih gitu. Nah, sebetulnya kalau kita itu melakukan pemeriksaan dalam kondisi puasa, itu kita bisa mengetahui basal metabolic rate dari pasien itu seperti apa. Nah, mana yang wajib puasa? Ada yang wajib puasa, misalnya untuk pemeriksaan ini. Jadi ada gula darah, kolesterol, trigliserid, urin, itu wajib puasa. Mengapa? Karena kandungan yang akan diperiksa itu nanti sangat dipengaruhi intake dari luar. Tapi bisa juga tidak puasa gitu ya, biasanya untuk pemeriksaan hematologi rutin atau koagulasi. Nah, syarat yang lain itu biasanya itu diet seperti biasa atau diet tertentu kalau memang dia sedang melakukan diet tertentu, perlu diperhatikan adanya variasi diurnal. Ini variasi diurnal itu memang nanti akan mempengaruhi kadarnya, apakah dia itu diambil pagi, siang, dan sore. Ini biasanya lebih kepada kalau kita melakukan pemeriksaan serial gitu ya, maka sebaiknya pengambilan sampel itu dilakukan pada jam yang sama. Kemudian untuk aktivitas fisik itu dilakukan seperti biasa. Nah, untuk hari ini kita kan memang akan melakukan pemeriksaannya itu adalah hematologi. Jadi untuk pemeriksaan hematologi rutin itu tidak perlu puasa sebetulnya. Namun ada namanya. Di sini sebetulnya saya beri
kata bahwa puasa itu kondisinya paling ideal. Saya contohkan misalnya, jadi misal pada pasien dengan kadar trigliserid yang tinggi, maka serum atau plasma pasien itu nanti akan tampak keruh. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi pemeriksaan hematologi rutin, terutama nanti di kadar hemoglobin. Jadi, misal gitu ya, misal memang kondisinya itu memungkinkan, memang lebih baik atau paling ideal itu puasa. Tapi kalau tidak ya untuk hematologi rutin yang akan kita lakukan besok untuk screening talasemi itu tidak diperlukan puasa. Nah, bagaimana untuk pengambilan darahnya gitu? Untuk pemeriksaan hematologi itu kita sebetulnya bisa menggunakan darah vena dan darah kapiler. Tapi diingat ya, kalau untuk yang darah kapiler itu kalau kita hanya butuh pemeriksaan parameter yang sedikit saja. Jadi HB saja, HT saja gitu ya. Atau kita mau bikin apusan darah saja itu boleh pakai darah kapiler. Tapi kalau misalnya kita itu mau pemeriksaan parameternya itu banyak, ya semua jadi HB, HT, leuko, trombo, MCV, MCH, apalagi gitu ya, besok kita itu mau melakukan pemeriksaan elektroforesis HB, maka yang akan kita ambil itu adalah darah vena. Jadi jangan pakai darah kapiler dipencet-pencet sampai dapat 1 cc misalnya ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini hanya mengingatkan saja gitu ya. Nanti kalau karena ini besok nggak akan kita lakukan, jadi ini untuk darah kapiler itu kalau yang bayi itu di bagian lateral dari tumit, kalau untuk dewasa itu di jari 2, 3, dan 4 ini gitu ya. Ini tidak akan kita bahas karena besok kita akan menggunakan darah vena gitu ya, karena parameter yang akan kita periksa itu cukup banyak. Nah, untuk pemeriksaan darah vena ini meskipun gitu ya, meskipun kita itu sudah melakukan sehari-hari, kadangkala kita lupa beberapa hal yang bisa mempengaruhi kadar akibat pengambilan darah vena kita yang barangkali kurang tepat. Nih, jadi yang pertama gitu ya, ini sudah biasa ya, tourniquet dipasang kurang lebih 10 sampai 15 cm di atas tempat tusukan. Ini yang mungkin saya mau tekankan gitu ya. Jadi kalau kita sudah pasang tourniquet atau maka itu artinya kita sudah membendung vena kita. Nah, pembendungan vena ini hanya boleh gitu ya, maksimal itu 1 menit. Artinya apa? Artinya sebelum Bapak Ibu itu melakukan pemasangan tourniquet, maka segala alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengambilan darah itu sudah disiapkan. Jadi misalnya tabungnya gitu ya, tabung ETA atau tabung tanpa antikoagulan misalnya. Kemudian apakah mau pakai spet? Jadi kalau pakai spet berarti spetnya sudah disiapkan dulu. Kalau misalnya mau pakai tabung vakum container ya mau pakai tabung vakum container dan jarum vakum container ya berarti jarumnya kita siapkan dulu. Kemudian kapas alkoholnya kita siapkan dulu. Baru kita pasang tourniquet. Jangan kita sudah pasang tourniquet baru kita masih cari segala macam alat dan bahan kita sehingga nanti pembendungannya lebih dari 1 menit. Kenapa sih? Karena kalau pembendungan lebih dari 1 menit itu nanti akan menyebabkan kongesti atau pembendungan yang berlebihan dan terjadi hemokonsentrasi. Nah, untuk pemeriksaan di apa itu namanya di bidang hematologi itu nanti bisa menyebabkan rilis dari trombosit dan aktivasi dari faktor pembekuan. Tuh ya. Kemudian bagaimana posisinya? Duduk atau berbaring gitu sebetulnya tidak masalah gitu. Boleh duduk, boleh berbaring. Tapi kalau kita itu mau melakukan pemeriksaan serial, jadi ini memang penegasannya itu di pemeriksaan serial itu lakukan pada pemeriksaan pada posisi yang sama. Jadi kalau sekarang itu periksa HB pada posisi duduk, ya besok lagi misalnya besok mau pemeriksaan serial ya pakainya posisi duduk gitu. Karena ada beberapa hal yang bisa dipengaruhi oleh posisi ini ya. Jadi kalau misalnya meskipun ya kalau dibaca itu pengaruhnya itu tidak bermakna, tapi memang ada gitu. Nanti untuk yang posisi duduk itu peningkatan HB dan eritrosit. Jadi kadarnya itu jauh lebih tinggi untuk HB dan eritrosit dibandingkan yang berbaring ini. Tapi sebetulnya tidak terlalu bermakna sebenarnya menurut penelitian. Namun, nah ini ada namunnya lagi. Kalau dilalah gitu ya, dilalah kita itu dapat kadar HB yang yang perbatasan gitu, perbatasan antara anemi dengan yang bukan anemi. Jadi, nah itu yang nanti akan menjadi berefek kan gitu, sehingga sekali lagi ini lebih ditekankan pada pemeriksaan serial, lakukan pengambilan pada posisi yang sama gitu. Kemudian sebelum penusukan kita menentukan dulu lokasi. Jadi biasanya yang kita pakai itu adalah
vena mediana cubiti karena dia yang paling besar dan paling dekat dengan permukaan. Nah, ini yang besok nanti tolong dipertimbangkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi perkirakan volume darah yang akan diambil menyesuaikan dengan jumlah pemeriksaan sebetulnya. Namun gitu ya, karena besok itu kan kita memang untuk pemeriksaan hematologi saja. Jadi otomatis ya sudah, volume yang kita ambil itu justru nanti akan menyesuaikan dengan antikoagulan etanya ini gitu ya. Jadi koagulan etanya itu disetting untuk volume berapa. Untuk ukuran jarum ini juga menyesuaikan gitu ya. Kalau bisa sih kalau pakai yang jarum vakum thinner itu sudah menyesuaikan sebetulnya. Tapi kalau pakai spet itu nanti semakin kecil volume spetnya semakin kecil ukuran jarumnya. Jadi kalau misalnya besok Bapak Ibu itu pakai spet, sementara besok itu kita akan melakukan pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan elektroforesis HB, ya lebih baik kita pakai spet yang agak besar gitu. Kalau pakai vakum thinner kan bisa menyesuaikan ya volumenya. Nah, mengapa? Karena kalau tidak salah ini ngapunten kalau karena kemarin tidak pada saat sosialisasi itu, setahu saya yang dikirim ke rumah sakit itu hanya untuk antikoagulan, sementara untuk yang darah lengkap itu diperiksa di puskesmas. Oleh karena itu, kalau menurut saya lebih baik besok dipisah saja jarum tabung etanya, sehingga yang untuk pemeriksaan yang hematologi analiser itu nanti bisa dilakukan oleh teman-teman di puskesmas. Sementara untuk yang elektroforesis HB itu bisa dikirimkan ke Rumah Sakit Banyumas dan sampelnya gitu ya, sampelnya itu masih tidak terganggu gitu ya, karena kalau nanti pada sampel yang sama itu nanti mbok-mbok nanti ada hal-hal yang mempengaruhi. Jadi lebih baik kalau misalnya memang memungkinkan dipisah saja. Ini tadi yang sudah saya sebutkan, apakah kita itu mau pakai spet atau pakai vakum thinner ya. Ini banyak digunakan dengan spet ini. Sementara kalau untuk yang vakum thinner itu di rumah sakit besar itu biasanya kita sudah menggunakan vakum thinner ini gitu. Nah, ini yang tadi harus kita waspadai kalau memang kita itu mau mengambil volume darah dalam jumlah yang cukup banyak, maka pertimbangkan ukuran spetnya ini gitu ya. Jadi supaya nanti besar jarum ini itu nanti tidak terlalu kecil. Jadi kalau kita mau ambil 6 cc misalnya ya sudah pakailah spet yang 10 cc atau 5 cc yang mepet-mepetnya gitu ya. Jangan pakai yang 3 cc ini gitu. Kemudian, nah ini mungkin hanya untuk refresh saja ya, karena ada banyak tabung gitu, dan apa yang akan kita pakai besok untuk pemeriksaan hematologi adalah yang ini. Kalau kita pakai tabung pabrikan ya maksudnya ya, jadi kita akan menggunakan tabung ETA ini dengan tutup yang berwarna purple ini gitu, dan nanti tolong dilihat, biasanya sih yang beredar di pasaran itu adalah untuk yang 3 cc. Meskipun ada yang untuk setengah cc, ada yang untuk 2 cc itu ada gitu ya, tapi sebagian besar itu adalah 3 cc. Nah ini yang mau saya kemukakan ini, jangan lupa setelah memasukkan darah ke dalam tabung ETA itu dihomogenkan itu 8 sampai 10 kali. Jadi dihomogenkan itu dibolak-balik gini gitu ya dengan lembut gitu. Jadi bukan dikocok ya, dibolak-balik saja seperti ini 8 sampai 10 kali gitu. Ya. Nih itu yang besok akan kita tampung ya. Jadi yang ini mungkin jangan salah gitu besok karena kita mau pakai pemeriksaan hematologi, maka kita menggunakan tabung ETA dengan tutup yang purple ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah dapat darah gitu sih? Nah, kalau gitu ya kita itu mau menggunakan tabung yang bukan tabung pabrikan ya, jadi kita pakai tabung bekas obat misalnya atau tabung yang memang kita set gitu untuk penggunaan yang berkali-kali, maka harus dipastikan bahwa tabungnya itu bersih dan kering. Kecuali kalau kita pakai tabung pabrikan yang memang sekali pakai gitu. Nah, kalau kita menggunakan spet, jangan lupa jarumnya dilepas dulu gitu ya. Jadi jarumnya dilepas, baru nanti darahnya dialirkan pelan-pelan melalui dinding tabung. Nah, nanti jenis tabungnya itu plain atau antikoagulan. Kalau besok itu pasti kita dengan antikoagulan dan antikoagulannya adalah bisa K3 ETA, bisa Na2 ETA. Nah, ini yang saya kurang tahu apakah di teman-teman di puskesmas itu menggunakan tabung pabrikan gitu ya, ataukah menggunakan tabung yang diisi ETA sendiri gitu
ya. Nanti yang penting ini, jadi kalau sudah dicampur jangan lupa dihomogenkan dengan baik, karena kalau nanti penghomogenan atau pengocokannya kurang itu nanti akan terjadi jendalan darah dan nanti trombositnya itu akan turun palsu. Nah, kalau teman-teman nanti itu menggunakan ETA yang ditambahkan sendiri, maka ini dipertimbangkan dan diperhatikan yang ini. Jadi perbandingan antara jumlah ETA dengan jumlah darah itu adalah seperti ini. Jadi kurang lebih 1,5 miligram ETA untuk per mililiter darah. Jadi kalau misal teman-teman mau ambil itu 3 mililiter gitu ya, misalnya 3 mililiter darah, maka kita menggunakan itu kurang lebih biar gampang gitu ya. Itu kan 4,5 miligram ya, itu kita bisa timbang 5 miligram karena masih memenuhi 1,5 plus minus 0,25 ini. Gitu. Nah, kalau yang pakai tabung pabrikan ya ini sudah menyesuaikan saja. Jadi seperti saya kemukakan, sebagian besar itu ETA-nya tabungnya itu adalah disetting untuk 3 mililiter. Nah, kenapa sih kalau ETA berlebihan itu berbahaya gitu ya? Karena nanti dia itu akan menyebabkan perubahan pada sel-sel darah gitu. Jadi nanti eritrositnya akan mengecil, terjadi peningkatan MCV, leukosit mengecil, trombosit membesar dan akhirnya pecah, dan itu nanti bisa mempengaruhi hasil sehingga nanti hasilnya menjadi tidak valid. Itu. Ya, jadi ini salah satu poin penting adalah pakai ETA dengan jumlah yang sesuai, kemudian jangan lupa menghomogenkan gitu ya antara ETA dengan darah cukup proper gitu ya. Jadi kurang lebih 8 sampai 10 kali. Tuh. Kemudian sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin kalau tidak salah kan kemarin sekitar 240-an ya kita mau melakukan screeningnya gitu ya. Berarti satu puskesmas barangkali kan tidak terlalu banyak. Nah, itu kalau bisa ya langsung saja diperiksa gitu. Jadi setelah kita melakukan pengambilan darah diambil saja. Kalaupun misalnya harus disimpan, itu mungkin dipertimbangkan ini karena ternyata setelah 2 jam itu jumlah leukosit dan trombosit itu turun. Kemudian kalau setelah 2 sampai 3 hari disimpan pada suhu kamar, itu eritrositnya akan lisis sehingga nanti akan terjadi penurunan jumlah eritrosit dan HT gitu. Nah, bagaimana dengan kalau kita itu ternyata kesulitan melakukan pengambilan darah, bolak-balik gitu ya, berkali-kali ditusuk sehingga nanti bisa menyebabkan hemolisis gitu. Nah, untuk hemolisis yang ringan itu pengaruhnya kecil, tapi kalau untuk hemolisisnya itu tinggi itu nanti akan terjadi ini peningkatan kalium, magnesium, fosfat. Ini sih besok nggak akan kita periksa ya, yang akan kita periksa itu kan darah rutin ya. Nah, kemungkinan yang akan dipengaruhi itu nanti adalah kadar Hb, karena kan kadar Hb itu yang kita periksa itu adalah identitas absorbansi dari warna yang terbentuk gitu. Kalau itu ada warna tambahan dari hemolisis itu Hb-nya sedikit atau banyak bisa dipengaruhi. Kemudian karena ini hemolisis itu yang pecah adalah jumlah eritrositnya, maka nanti akan terpengaruh juga jumlah eritrosit dan HT-nya gitu ya. Jadi sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin itu tentu saja jangan sampai sampelnya itu hemolisis. Nah, ini saya rasa ini sudah familiar ya alat-alat yang kita gunakan untuk pengambilan darah gitu. Barangkali besok, karena besok itu kalau untuk pasien yang masuk screening itu kan sudah pasti ya siapa saja gitu dan barangkali tidak banyak. Ini hanya mengingatkan saja. Besok kalau teman-teman ambil darah itu jangan lupa untuk selalu melakukan verifikasi data, dan ini untuk teman-teman puskesmas yang sudah menjalani akreditasi pasti familiar dengan ini karena hal ini menjadi salah satu standar mutu dalam pengambilan darah yang ditanyakan pada saat akreditasi gitu ya. Kemudian mencuci tangan, jangan lupa untuk menggunakan handscoon ya, kemudian memberi salam dan memperkenalkan diri, dan ini termasuk yang kemarin kita menjelaskan kepada pasien dan keluarga apa tujuan dari pengambilan sampel kita gitu, dan nanti ini jadi ini kita anggap sebagai informed consent, apakah pasiennya itu bersedia atau tidak untuk diambil darahnya. Seperti yang kemarin dikemukakan, kalau misalnya memang pasien itu menolak gitu, ya mau tidak mau memang ya sudah kita ikhlaskan. Kalau kita boleh meminta kepada pasien semacam bukti bahwa pasien itu tidak mau gitu untuk diambil darahnya, itu bisa gitu. Itu jadi kebalikannya dari informed consent gitu ya. Jadi pasien tidak bersedia. Tuh. Ini kemudian untuk caranya tadi sudah disebutkan gitu, kita
kita ambil. Saya rasa ini teman-teman sudah terbiasa ya, jadi teman-teman analis itu sudah canggih-canggih lah ya, sudah dengan tutup mata gitu ya, itu biasanya bisa dapat gitu. Hanya ini saya memang mengingatkan untuk nanti jangan lupa lebih kepada cara kalau sudah dapat gitu, apa yang harus kita lakukan supaya nanti hasil pemeriksaan kita itu valid gitu ya. Dan titipan pesan tadi jangan lupa untuk melakukan informed consent pada pasiennya gitu. Nah ini jadi ini nanti kita buka dulu ya kalau kita menggunakan SPED. Ini barangkali gambarnya kurang tepat ini ya gitu. Jadi kita buka dulu SPED-nya, jarumnya, kemudian kita masukkan ke dalam tabung ini ya. Sebenarnya kalau kita itu menggunakan SPED yang sesuai, artinya gini. Kalau misalnya kita itu menggunakan, kita mau mengambil darah 6 cc misalnya ya, kita menggunakan SPED yang 10 cc tanpa mengganti jarumnya, karena jarumnya itu kan sudah disesuaikan dengan volume SPED ya sebetulnya, itu sebetulnya masih aman kalau kita itu mau langsung menusukkan jarum. Tapi kalau misal nih, kita pakai volume SPED-nya 10 cc, tapi karena teman-teman menganggap bahwa itu venanya kecil banget, maka menggunakan jarum yang lebih kecil atau justru pakai needle wing, nah itu sangat harus diperhatikan bahwa kita harus membuka jarumnya dulu, gitu. Ya, ini untuk prosedur pengambilan, saya rasa sudah sudah sangat paham ya, jadi tidak saya ulang secara detail gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan setelah pemaparan ini bisa ditanyakan. Nah, ini yang terutama mau saya tekankan sebetulnya, mau kami tekankan tentang pemantapan mutu internal hematologi. Kenapa gitu? Karena gitu berdasarkan omong-omong gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, seringkali kita itu tidak melakukan pemantapan mutu internal atau PMI ini, baik dalam bidang hematologi maupun kimia klinik atau apapun gitu ya. Terutama di puskes barangkali. Tapi saya sebetulnya berharap dengan adanya akreditasi puskesmas, PMI di puskesmas itu juga bisa terjaga. Nah, ini yang nanti akan kita ingatkan lagi, apa sih yang harusnya kita lakukan supaya hasil pemeriksaan yang keluar dari alat kita itu memang valid gitu, karena alat kita itu memang terjaga gitu ya. Jadi mungkin ke sini dulu. Dalam hal PMI itu ada istilah yang kita sebut dengan pemantapan mutu atau quality control atau QC gitu ya. Kalau teman-teman sering dengar istilah QC, itu adalah istilah lain untuk pemantapan mutu. Apa itu QC? Jadi QC itu adalah tindakan yang harus dilakukan pertama kali oleh sebuah laboratorium setiap kali ya. Jadi setiap kali loh ini ya. Jadi setiap kali mau melakukan pemeriksaan di hari itu, kita itu harus melakukan QC dulu gitu untuk menjamin mutu pemeriksaan yang kita lakukan hari itu. Nah, QC ini itu menggunakan suatu bahan yang kita sebut dengan bahan kontrol. Ini saya rasa teman-teman analis juga sudah sangat paham gitu ya. Tapi barangkali karena di sini ada Dokter PC dan teman-teman dari perawat gitu, mungkin ini sebagai tambahan ilmu gitu ya, bahwa untuk melakukan QC itu kita menggunakan bahan kontrol. Apa itu bahan kontrol? Nanti akan kita lihat di belakang. Nah, tolong dibedakan dengan jaminan mutu atau quality assurance gitu ya. Jadi agak beda antara QC dengan quality assurance. Kalau yang quality assurance itu adalah programnya, jadi program secara menyeluruhnya gitu ya. Kalau QC-nya itu apa yang harus kita lakukan hari itu QC. Kalau QA itu program secara menyeluruh itu kita, jadi QC itu nanti akan masuk di dalam program jaminan mutu ini gitu. Nah, program jaminan menyeluruh yang gitu tujuannya adalah untuk memberikan hasil pemeriksaan yang tepat gitu. Nah, ini merupakan proses yang berjalan terus dan membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan. Tujuannya apa? Supaya hasil dari pemeriksaan itu bisa dipercaya. Nah, yang bisa dipercaya itu disebut jika hasilnya itu tepat dan teliti gitu ya, atau akurat dan precise gitu. Nah, untuk akurat dan precise itu mungkin bisa kita lihat di sini, apa sih itu ketepatan. Jadi
ketepatan itu adalah ukuran kedekatan hasil dengan hasil yang kita periksa gitu ya, dengan yang nilai sebenarnya atau true value. Sementara kalau ketelitian itu menyatakan reprodusibilitas dari hasil. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan beberapa kali, misalnya 5 kali gitu ya, hasil pertama 5, hasil kedua 5,1, hasil ketiga 5 gitu ya, itu artinya reprodusibilitasnya itu baik gitu, karena setiap kali diulang dia akan memberikan hasil yang relatif sama. Nah, apa yang kita harapkan sebetulnya dari hasil pemeriksaan laboratorium? Jadi tadi sudah disebutkan akurasi dan presisi ya, jadi tepat dan teliti gitu ya. Nah, akurasi itu menunjukkan tadi seberapa dekat hasil yang kita lakukan dengan nilai targetnya. Sementara presisi menunjukkan seberapa dekat hasil pemeriksaan kita kalau diulang berkali-kali ya. Ini mana yang kita pengenkan gitu ya dari hasil pemeriksaan kita itu adalah yang ini. Nah, jadi hasil kita itu ya presisi, ya akurat gitu. Jadi hasilnya itu sesuai dengan nilai target yang diharapkan, dan kalau diulang itu ya hasilnya itu sama gitu. Kalau ini bisa kita lihat yang di sini, dia ini itu presisi tapi dia tidak akurat gitu. Jadi nanti harapannya hasil pemeriksaan kita dengan melakukan PMI itu bisa seperti ini, tepat dan akurat, precise dan akurat gitu. Seperti yang di lingkarin merah ini. Nah, kita sekarang ke pemantapan mutu internal itu sendiri. Jadi apa sih PMI itu? Jadi PMI itu atau pemantapan mutu internal itu adalah suatu prosedur yang dirancang dalam lab klinik untuk memantau penampilan dari lab klinik tersebut gitu ya. Nah, prosesnya itu terintegrasi untuk PMI ini baik dari tahap pre-analitik, analitik maupun pasca analitik itu sebetulnya harus dilakukan PMI semua gitu ya. Jadi nggak hanya bisa analitiknya saja, itu tuh tidak seperti itu. Tapi yang akan kita yang akan kita bahas untuk kali ini itu terutama adalah untuk yang tahap analitik atau pemeriksaannya gitu ya, untuk PMI yang kita bahas hari ini. Nah, apa sih tujuan dari PMI? Itu adalah untuk pemantapan dan pengembangan metode pemeriksaan yang kita gunakan. Kemudian untuk mempertinggi kesiagaan petugas. Jadi petugas itu menjadi waspada gitu ya. Kalau dengan melihat PMI, kira-kira nanti hasil yang kita dapatkan itu valid atau tidak, misalnya kayak gitu. Kira-kira ada masalah atau tidak di alat kita, di metode kita, di reagen kita. Itu tujuannya adalah yang dimaksud dengan mempertinggi kesiagaan dari petugas. Kemudian mengingatkan ketepatan cara pengambilan bahan, pengiriman, pekerjaan, dan penyimpanan. Nah ini salah satunya, terutama ini ya, mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. Nanti akan bisa kita lihat kenapa sih pakai PMI kok bisa mendeteksi kesalahan dan memperbaiki gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki layanan melalui peningkatan sensitivitas dan spesifisitas. Nah, yang berikutnya, untuk pemantapan mutu internal ini ada beberapa cara gitu ya yang bisa kita lakukan. Ada yang berdasarkan metode evaluasi, itu ada yang menggunakan Westcott Rule, ada yang Six Sigma. Ini saya rasa untuk teman-teman juga barangkali yang analis sudah tidak asing ya mendengar istilah ini gitu ya. Kemudian apalagi yang terlibat dalam PMI, bahan kontrol ya itu. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan control chart gitu. Kemudian data pasien. Nah, data pasien itu nanti untuk melihat ini kalau yang data pasien itu terutama ini adalah untuk yang post analitik gitu. Nah, tapi seperti yang saya kemukakan hari ini kita tidak akan membahas semua. Yang kita bahas hari ini adalah tentang bahan kontrol dan bagaimana kita melihat control chart ini tuh untuk melakukan pembacaan PMI kita itu baik atau tidak gitu ya. Nah, kita bicara tentang bahan kontrol dulu ya. Apa sih bahan kontrol? Jadi bahan kontrol itu adalah bahan yang mengandung jumlah zat yang sudah ditetapkan untuk diuji. Nah, kontrol ini harus diuji pada periode ini yang harus diingat ya, pada periode yang waktu yang sama dengan cara yang sama seperti sampel pada pasien. Jadi artinya kita running bahan kontrol itu ya hari itu gitu ya. Jadi kalau kita itu mau melihat
PMI kita hari ini itu masuk atau tidak, hari ini jalan kontrol, kemudian baru setelah kontrolnya masuk kita melakukan running untuk sampel gitu. Nggak boleh sebetulnya kita itu mendasarkan kontrol kita masuk atau tidak itu berdasarkan kontrol yang kita lakukan kemarin, itu nggak boleh. Jadi mestinya running bahan kontrol itu harus dilakukan setiap hari. Untuk itu kita penting untuk memilih bahan kontrol yang sesuai. Bisa berupa pulsera, jadi memang kita itu mengumpulkan serum, sisa-sisa serum dari orang sehat, orang dengan hasil yang rendah kita kumpulkan itu. Tapi sekarang yang paling banyak disarankan sebetulnya itu adalah yang pakai yang komersial saja deh, biar kita nggak pusing bikin bahan kontrol. Karena untuk pembuatan sendiri itu nanti agak ribet membuatnya gitu. Nah, pada umumnya kontrol ini terdiri dari normal dan abnormal. Jadi kalau teman-teman itu beli gitu ya bahan kontrol, itu biasanya satu paket. Jadi ada 3. Ada bahan kontrol untuk rendah, kemudian normal, yang satunya adalah tinggi. Apakah harus dijalankan 3-tiganya? Tentu saja seharusnya dijalankan sehari itu 3 bahan kontrol ini, baik yang low, normal maupun yang high. Cuman kadang-kala untuk menghemat gitu, kadang-kala kita ini gitu ya menjalankannya itu bergantian in the name of economic alias ngirit gitu ya. Nanti bisakah begitu ya? Kalau memang kondisinya mepet ya nggak apa-apa lah gitu ya, daripada tidak jalan kontrol gitu ya. Tapi kalau misalnya memang itu bahan kontrol itu include dalam KSO yang Bapak Ibu kan sudah menggunakan analisis hematologi otomatis ya. Kalau misalnya itu include di situ, ya sudah dijalankan aja tiap hari gitu. Ya. Nah, apa sih syarat bahan kontrol ya? Jadi ini mungkin di kanan ini Bapak Ibu bisa lihat berbagai macam bahan kontrol pabrikan ya. Jadi ini memang yang dibuat oleh biasanya gitu, dibuat oleh pabrik alat itu sendiri, tapi kita juga bisa kok membeli bahan kontrol di luar yang pabrikan yang sesuai dengan alat yang kita gunakan itu bisa gitu. Jadi sebisa mungkin menyerupai sampel manusia, bisa berupa darah, jadi darah ya bisa, darah lengkap ya maksudnya, jadi whole blood bisa, plasma bisa, serum bisa, CSF bisa, urin bisa gitu ya. Kemudian konsentrasi yang terkandung di dalam bahan kontrol itu harus pada tingkat yang signifikan secara medis, artinya itu memang dalam rentang klinis, jadi jangan sampai gitu ya, misal nih contohnya gitu. Yang normal gitu ya, misalnya normal kadar apa misalnya ya HB misalnya, kadar HB normal itu misal 12 sampai 18 misal kayak gitu ya, jangan sampai bahan kontrol kita itu rentangnya itu di bawah itu misalnya atau jauh di atas itu. Bolehkah? Ya boleh, tapi tadi masuk bahan kontrol yang low ataukah bahan kontrol yang high gitu ya. Jadi ini yang harus kita ingat-ingat. Kemudian tadi matriks materialnya mirip sebisa mungkin dengan sampel manusia. Ini pengalaman kami mungkin kemarin di Margono itu dapat bahan kontrol, nggak tahu dari darah apa gitu, leukositnya itu mencelat gitu. Ternyata setelah dicek itu kayaknya bukan darah manusia deh, karena leukositnya itu bentuknya itu lonjong-lonjong dan gede-gede, dan sepertinya itu adalah darah dari burung-burungan gitu ya. Jadi agak berbeda gitu. Kemudian konstituennya atau kadar yang ada di dalam bahan kontrol itu harus stabil untuk jangka waktu yang cukup lama. Kemudian ini, setelah botol itu dibuka dan bahan disiapkan, itu harus cukup stabil selama periode penggunaan. Jadi jangan sampai kalau sudah dibuka, itu nanti stabilitasnya hanya 1 hari, bubar jalan kita. Karena bisa bangkrut kita ya kan gitu, karena sudah dibuka harus 1 hari habis kan nggak bisa. Nah itu harus kita pilih kapan yang stabilitas setelah dibuka itu cukup panjang. Ya. Kemudian sebisa mungkin itu adalah bahan kontrol yang siap digunakan dan tidak butuh persiapan yang ribet gitu loh ya. Jadi nggak perlu nyampur-nyampur, nggak perlu ngocok-ngocok, nggak perlu sentrifuge, sebisa mungkin pilih ya seperti itu. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi pilihlah bahan kontrol itu justru yang ukuran aliquot atau filenya itu jangan yang terlalu besar. Gitu. Jadi pakai di sini istilahnya pakai ukuran yang ideal lah ya, sesuai dengan kebutuhan kita gitu, supaya jangan sampai dia itu karena tadi setelah dibuka itu kan memang ada pengaruh terhadap kestabilan ya, karena botolnya terlalu besar, nggak segera habis dalam 1 bulan misalnya, kemudian menjadi rusak gitu. Nah kalau ini sih opsional ya, harga kalau bisa masuk akal. Nah,
Nah, kalau kita emak-emak kan hobinya nawar ya, jadi kalau bisa nanti kalau beli bahan kontrol juga kita tawar, boleh nggak sih turun gitu, kasihlah gitu, kita beli 3 bahan kontrol harga khusus dong gitu, itu bisa kok dinyang gitu ya. Kemudian nanti bahan kontrol itu harus kita uji dengan cara yang sama seperti sampel pasien, gitu ya. Jadi jangan diujinya dengan pakai yang lain, nanti kita kan jadi nggak bisa lihat gitu. Nah, ini yang harus diingat-ingat. Yang namanya bahan kontrol itu harus kita simpan dengan kondisi tertutup rapat. Jadi kalau sudah dibuka jangan lupa menutupnya dengan rapat gitu ya. Pada suhu 2 sampai 8. Itu di mana? Di refrigerator. Jadi kalau kulkas 2 pintu itu yang di bawah bukan yang di atas gitu ya. Kemudian kalau bahan kontrolnya itu bagus gitu ya, maka peningkatan suhu, jadi peningkatan suhu penyimpanan dalam jangka waktu yang pendek selama transportasi, jadi pada saat dikirim itu tidak akan mempengaruhi kualitas gitu. Ya, kemudian ini hati-hati justru ya, tidak boleh yang namanya bahan kontrol itu dibekukan. Jadi jangan sekali-kali nyimpen bahan kontrol di freezer gitu. Ya, kemudian masing-masing bahan kontrol itu kan memang punya spesifitas tersendiri-sendiri ya gitu. Nah itu perhatikan dan patuhi instruksi pabrik karena masing-masing pabrik itu bisa saja beda-beda caranya menyiapkan dan cara runningnya. Ya, tuh itu adalah bahan kontrol ya. Jadi semoga gitu kalau teman-teman punya bahan kontrol selama ini tidak salah cara menyimpannya gitu ya, tidak salah cara menyimpannya, jangan sampai nanti dimasukkan ke dalam freezer di atas. Nah, selanjutnya setelah kita menjalankan kontrol gitu ya, merunning kontrol gitu, nanti kan akan keluar hasil ya. Kalau kita itu manual itu ya hasilnya, kadarnya, jumlahnya itu dari saat itu akan kita masukkan ke dalam grafik yang kita sebut dengan grafik Levy-Jennings. Jadi grafik Levy-Jennings ini bisa teman-teman lihat di sini yang 0 itu adalah min atau rata-ratanya. Kemudian nanti kita lihat, kita tambahkan plus 1 SD, plus 2 SD, plus 3, plus 4. Min 1 SD, min 2 SD, min 3, min 4 gitu. Kalau ini adalah alat otomatis, SD-nya itu nanti akan otomatis dihitung oleh alat. Tapi kalau tidak nanti ada penghitungan SD gitu ya. Cara penghitungan SD itu ada ya. Nah, kalau hasil dari masing-masing parameter dari kontrol itu kita masukkan di sini nih ya. Jadi hari pertama, 2 dan sebagainya. Ini yang kita sebut kita masukkan hasil QC kita dalam grafik Levy-Jennings. Jadi grafik Levy-Jennings itu tanda petik ya sudah sekedar ini grafik yang menunjukkan hasil pemeriksaan dari running control kita dari hari per hari itu seperti apa. Nah, dari grafik Levy-Jennings ini nanti yang akan kita putuskan apakah kontrol kita hari ini itu masuk atau tidak. Kalau masuk kontrol kita itu kita boleh running sample. Tapi kalau kontrol kita tidak masuk, itu kita harus melakukan beberapa langkah gitu ya untuk melihat kenapa kontrolnya nggak masuk gitu. Ya, nah cara untuk melihat apakah kontrol kita masuk atau tidak itu secara akan menunjukkan apakah hasil pemeriksaan kontrol kita ini masuk atau tidak, ditolak atau tidak gitu ya, ataukah hanya sekedar sebagai peringatan. Nah, sebetulnya tidak semua parameter itu butuh aturan WSGAT rule, jadi tergantung dari kualitas parameternya, kemudian tergantung juga dan dari presisi dan akurasi dari hasil kontrol kita itu seperti apa gitu. Nah, ini gitu ya, ini kan tadi kan dikemukakan bahwa sebaiknya kita itu pakai bahan kontrol itu kan kalau bisa tiga-tiganya ya. Jadi low, kemudian normal, dan high gitu ya. Atau ya minimal 2. Nah, ini kombinasi aturan yang bisa digunakan kalau kita itu pakai 2 bahan kontrol. Ya, biasanya kalau 2 bahan kontrol itu untuk pemeriksaan kimia klinik ya. Itu kita biasanya pakai 1,3S, 2,2S, R4S, 41S, dan 10 kali. Sementara untuk 3 bahan kontrol, ini biasanya untuk hematologi, koagulasi, kemudian elektrolit gitu ya, itu kita pakai aturan ini, 1,3S, 2 of 32S, R4S, 31S, dan 12X. Apa sih itu? Nah, akan kita lihat di sini. Ya, ini gambar yang pertama itu adalah alur dari WSGAT rule kalau kita itu hanya menggunakan 1 bahan kontrol. Jadi kita lihat gitu ya, kita lihat hasil
running dari kontrol kita, apakah dia itu lebih dari 2 SD. Jadi 2S itu artinya 2 SD ya. Jadi itu dibacanya 1 kali lebih dari 2 SD. Kalau dia itu tidak gitu, berarti kontrolnya masuk. Jadi artinya hasil pemeriksaan kita itu di bawah 2 SD gitu. Itu artinya kontrolnya masuk, kita bisa melakukan running untuk sampel kita. Tapi kalau 1 kali 2 SD gitu ya, lebih dari 2 SD, maka kita lihat apakah nanti dia itu ada 1 kali yang lebih dari 3 SD. Kalau iya berarti nggak boleh dia out of control, berarti harus ada sesuatu yang kita lakukan. Ya, itu cara membacanya demikian. Nah, kalau untuk yang yang 2 kontrol dan 3 kontrol itu nanti akan dilakukan 2 kali ini ya, seperti ini. Jadi makanya tadi disebut ada 1-3S gitu ya. Jadi ini lebih dari 3 SD gitu, ya atau tidak. Makanya ini 2 kan tadi ya. Jadi kalau lebih dari 1-3S, kalau tidak itu bisa kita langsung gunakan, tapi bisa juga kita itu lakukan dulu yang ini. Lakukan pemeriksaan lagi, kalau dia itu tidak memenuhi 2S gitu, itu kita bisa melaporkan atau bisa running hasilnya. Gitu ya. Ini yang ketiga, ini lebih ruwet lagi gitu ya, lebih ruwet lagi gitu kalau kita menggunakan. Tapi nanti yang ruwet ini akan kita bikin lebih mudah kayak apa sih gitu ya. Nanti kita contohkan di belakang gitu ya. Nah, ini tadi. Jadi apa itu sih 1-2S, 1-3S itu kita lihat di sini satu persatu dulu gitu ya. Jadi yang disebut dengan 1-2S itu kalau ada satu hasil lebih dari 2 SD. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi ini kalau ada satu hasil lebih dari 2 SD, maka ini adalah merupakan peringatan untuk kita mengecek segala macam, kontrol lah, alat kita lah, kalibrasi kita lah gitu ya. Itu peringatan saja. Tapi bolehkah kita running sampel? Boleh gitu. Nah, beda kalau 1-3S. Jadi 1-3S itu cuma ada satu hasil yang lebih dari 3 SD sudah ditolak. Artinya kita nggak boleh melakukan running sampel. Kita harus melakukan pemeriksaan gitu ya untuk melihat ada apa dengan alat kita. Apa yang harus kita periksa nanti ada di belakang ya, akan kita lihat di belakang. Nah, bagaimana dengan 2-2S? Jadi 2-2S itu kalau ada 2 hasil pengukuran yang berurutan lebih dari 2 SD seperti ini. Ya, itu nggak boleh kita ya. Jadi kita memang harus nanti melihat lagi apa yang harus kita teliti lagi ini. Kita nggak boleh langsung running sampel. Nah, ada yang kita sebut dengan R4S. Apa itu? Kalau ini jadi R4S ini ada satu bahan kontrol gitu ya. Ada satu kali bahan kontrol yang lebih dari 2 SD nilai rata, sementara bahan kontrol yang lain itu minus 2 SD. Jadi ada yang di atas 2 SD, ada yang di bawah 2 SD. Itu bisa terjadi kalau kita itu pakai satu bahan kontrol atau pada hari yang sama itu kita pakai 2 bahan kontrol, itu bisa terjadi. Jadi yang satu di bawah, yang satu hasilnya di atas. Ya, nih. Kemudian yang berikutnya adalah 41S. Apa itu 41S? Jika ditemui gitu ya, 4 kali berturut-turut itu hasil dari running control itu pada lebih dari 1 SD nih, kayak gini nih. 1, 2, 3, 4. Ya, ini kalau berkali-kali, kalau berturutan 4 kali itu lebih dari 1 SD, nah ini yang tadi dikemukakan. Apakah kita harus mengulang ataukah tidak, itu sebetulnya bisa tergantung dari kondisi alat kita gitu ya. Kalau kita yakin alat kita itu baik, itu nggak perlu kita ulang, nggak apa-apa. Jadi di sini hanya sebagai peringatan. Tapi kalau kondisi alat kita, akurasi alat kita itu tidak baik, maka ini adalah aturan penolakan. Artinya ya sudah, kita nggak boleh running sampel. Kita harus melakukan hal-hal dulu, yang lain dulu gitu ya. Harus kita periksa dulu sebelum kita running sampel. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah 10 kali. Jadi 10 kali ini itu dalam 10 kali berturut-turut itu hasil kontrol kita itu berada dalam
Alfia. Apa namanya? Dalam satu sisi yang sama dari min, ya. Jadi dalam satu sisi yang sama dalam min. Dicontohkan di sini gitu. Ini kan 10. Ini kan kalau Bapak Ibu lihat baik ya, sebetulnya ya kurang dari 1 SD, kurang dari 2 gitu ya. Tapi 10 kali berturut-turut dia itu di atas 1. Nah, kalau dia itu masih berada dalam rentang 1 SD ke bawah, maka dia peringatan. Artinya kalau akurasi alat kita baik gitu ya, boleh kita jalan sampel. Tapi kalau tidak baik, maka kita harus melakukan pengecekan dulu sebelum jalan sampel. Tapi kalau 10 kali berturut-turut itu ada yang 1 SD, ada yang 2 SD, ini adalah aturan penolakan. Artinya kita tidak boleh melakukan running sample. Harus kita lakukan pengecekan dulu gitu sebelum kita melakukan running sample gitu. Ya. Nah, ada lagi yang aturan yang kita sebut dengan 2 of 3 to S gitu ya. Jadi apa itu? Kalau dijumpai 2 dari 3 pengukuran bahan kontrol itu melewati 2 SD dari nilai ratanya. Jadi ini kita kan melakukan 3 nih, 3 gitu ya. Ini 1, 2, 3. Yang 2 ini itu di luar 2 SD. Maka ini adalah aturan peringatan. Artinya ya boleh kita itu nanti jalan sampel gitu. Tapi kalau misalnya alat kita nggak baik gitu, akurasinya, presisinya lebih baik kita cek dulu. Kemudian untuk yang 9 ini sama dengan yang 10 tadi ya gitu ya. Jadi 9 kali hasilnya itu melebihi nilai rata gitu, ini merupakan kriteria penolakan. Jadi kalau ada yang lebih dari 2 SD seperti ini, itu kriteria penolakan gitu. Ya. Ini. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan 7T ya. Jadi 7T itu kalau hasil pemeriksaan dalam 7 kali berturut-turut itu menunjukkan tren, entah tren naik, entah tren turun gitu ya. Jadi kalau ini dicontohkan kemarin main 2 habis itu masuk main 1 terus di sini ini namanya tren naik gitu. Nah, kalau seperti ini itu sama gitu ya. Kalau dia itu tidak lebih dari 2 SD misalnya, itu aturan peringatan. Artinya kita itu harus lihat-lihat dulu gitu ya, harus lihat-lihat dulu, waspada loh gitu. Nanti kalau ke-8 kok tetap trennya naik, ya sudah, itu sudah masuk ke dalam aturan penolakan gitu. Nah, artinya kalau balik lagi, jadi makanya tadi di depan disebutkan gitu bahwa kalau alat kita itu memang akurasinya baik gitu, presisinya baik, kalau misalnya seperti ini kita boleh running sampel. Tapi kalau alat kita itu agak-agak mandan-mandan bodol gitu ya, hobinya sok mencelat gitu, misalnya kontrolnya gitu, ya lebih baik kita cek dulu alat kita, reagen kita seperti apa sebelum kita running sampel gitu. Nah, ada WHO itu mengeluarkan gitu ya panduan apa sih yang merupakan sumber kesalahan dari QC. Jadi penurunan gitu ya, penurunan kualitas dari reagen maupun kitnya. Bisa juga karena kesalahan operator gitu ya. Jadi tadi nanti bisa kita lihat operatornya salahnya di mana. Salah satunya kesalahan dari operator adalah tidak mengikuti instruksi pabrik gitu. Kemudian menggunakan manual prosedur yang sudah ketinggalan zaman. Jadi kadangkala kita itu kalau alat gitu ya, alat kita itu mungkin alatnya sama, softwarenya itu kan kadangkala sudah diupdate ya. Nah, itu jangan lupa kalau misalnya kita update software itu nanti juga kita menyesuaikan prosedurnya itu dengan updatean dari software kita. Memang alatnya yang bermasalah, jadi kegagalan dari peralatan atau memang terjadi kesalahan dari kalibrasi. Nah, tadi kan ada wasteguard rule nih. Setelah terbentuk levigening, kita pakai aturan wasteguard rule, apa sih yang bisa kita baca dari wasteguard rule? Ada 2. Yang pertama adalah kesalahan acak atau istilahnya adalah random errors. Kemudian yang kedua adalah kesalahan sistemik atau systematic errors.
Nah, apa itu kesalahan acak atau random error? Jadi, kalau kesalahan acak itu terutama nanti akan menggambarkan kesalahan dari reprodusibilitas atau presisi dari sistem yang dipakai. Biasanya ditandai dengan aturan 13S atau R4S. Jadi nanti ketemu ada 13S atau R4S. Jadi acak atau random itu nggak bisa dipastikan gitu loh. Jadi nggak jelas itu kapan terjadinya, ujuk-ujuk mak jegagi gitu ya. Nah itu biasanya penyebabnya itu karena ini tegangan listrik yang mak jegagi naik turun gitu kan. Seringkali nih di tempat kita itu tegangan listriknya naik turun. Makanya penting bagi kita untuk di lab itu punya stabilizer gitu ya, stabilizer dari alat-alat kita. Kesalahan pipetasi, jadi mipetnya itu karena lagi ngantuk gitu, misalnya nih yang manual ya, itu mipetnya tidak baik dan benar. Atau mungkin dari alat bisa juga mipetnya nggak baik dan benar kalau misalnya di situ pipetnya ada sumbatan gitu ya, ada clotting apa gitu. Dispensernya kontaminasi gelembung itu bisa. Nah, kalau systematic error apa itu? Itu ada istilah lain nih ya, jadi ada bias, shift, atau trend. Nah ini menggambarkan kesalahan akurasi dari sistem yang dipakai. Biasanya ditandai ini, didapatkannya 22S, 41S, atau 10 kali. Gitu. Nah penyebabnya itu adalah kalibrasi. Jadi ini yang teman-teman jangan lupa ya, setiap kali kita itu ganti lot number gitu ya, ganti lot number itu ya kita harus menyesuaikan di alat kita. Jangan sampai gitu, ini terutama untuk yang alat otomatis ya, jadi jangan sampai kita itu pakai lot number QC yang baru gitu, ternyata kita pakainya itu masih ngeklik lot number dari QC yang lama, misalnya seperti itu jangan sampai ya. Kemudian perubahan suhu dari inkubator, kemudian ada sumber cahaya, perubahan lot reagen, itu juga bisa menyebabkan kesalahan dari systemic error ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau nanti ada clot dari pipet itu nanti bisa menyebabkan kesalahan dari random atau sistematik. Contohnya lagi apa nih? Problem dari kalibrasi, jadi kalibrasinya nggak masuk gitu ya. Dari alat itu nanti bisa menyebabkan systematic error. Nanti bisa dibaca sendiri ini teman-teman ya. Jadi ini nanti silahkan akan dikirimkan kepada teman-teman kalau membutuhkan untuk PPT ini ya. Nah, sekarang tadi kan dikatakan kalau kita sudah baca Westcott Rule, kemudian kontrol kita nggak masuk, entah itu masuk peringatan gitu. Kalau peringatan sih ya sudah kita boleh lah running sampel. Tapi kalau itu sudah penolakan, kita kan sebetulnya nggak boleh langsung running sampel tuh. Kita harus melakukan beberapa tindakan untuk melihat mengapa kontrol kita nggak masuk. Nah, apa saja yang kita cek ya? Jadi apa saja yang kita cek itu yang kita sebut dengan troubleshooting. Apa saja? Yang pertama adalah bahan QC-nya sendiri. Bahannya benar nggak sih nomor lotnya yang kita pakai itu? Kita siapkan dengan benar enggak? Level bahannya yang kita gunakan benar enggak? Jadi jangan-jangan maksudnya gini loh. Kita itu pakai level 1, kita gantian nih gitu ya. Jadi yang kemarin pakai kontrol normal, hari ini pakai kontrol level yang low misalnya. Tapi kita memasukkan hasil yang low ini dia levigening dari kontrol yang normal ya nanti bisa gitu akan menyebabkan salah kan gitu ya. Gitu. Kemudian tanggal kadaluarsa dan stabilitas setelah persiapan disimpan dengan benar enggak bahan QC-nya. Jadi jangan-jangan kita kelupaan kemarin nyimpennya di suhu ruang lah ya bubar gitu ya. Kemudian reagen yang kita pakai, jadi reagen parameter yang kita pakai itu benar nggak nomor lotnya, disiapin dengan baik dan benar nggak gitu ya, digunakan atau dimuat atau ditransportasikan dengan baik benar atau tidak, tanggal kadaluarsa gitu ya. Jadi kalau sudah kadaluarsa tuh sebenarnya nggak boleh ya atas nama pengiritan juga nggak boleh, penyimpanannya benar atau enggak gitu ya. Kadangkala ada reagen yang harus disimpan di refrigerator, ada yang di freezer, ada yang di suhu ruang, itu benar atau tidak kita menyimpannya. Kemudian yang berikutnya itu kita harus mengecek kalibrasi kita gitu ya. Jadi untuk kalibratornya itu bahannya benar atau enggak, nomor lotnya digunakan dengan baik yang benar atau enggak. Nah ini yang sering nih, urutan kalibrasi itu kan ada ya masing-masing alat. Nah itu benar atau tidak kita melakukannya. Penghitungan dan pengaturannya itu benar atau tidak gitu.
Ya, kemudian alatnya atau analyzernya yang kita gunakan, perawatannya benar atau enggak, jangan-jangan ada bagian atau komponen yang rusak, atau tadi seperti saya kemukakan, apakah ada perubahan software terbaru gitu ya. Jadi seringkali itu sekarang itu softwarenya diupdate, alatnya tetap softwarenya diupdate, itu kan sering, nah itu harus disesuaikan. Stabilitas onboard, jadi kalau ini terutama untuk yang kimia klinik ya, biasanya itu kan reagennya itu kan kita taruh di alat gitu ya, stabilitas onboardnya itu seperti apa. Kemudian kita lihat aja gitu, secara visual alat kita itu ada masalah nggak sih? Misal tampak nyata nih, misalnya nggak bisa nyedot kan gitu ya, jadi nggak bisa nyedot, atau kita lihat kita buka, kok ada gelembung di pipetnya misalnya. Nah itu bisa kita identifikasi secara visual. Kemudian lingkungannya gitu ya, kan ada beberapa alat yang menggunakan air yang dengan spesifikasi tertentu lah, itu airnya itu benar atau enggak gitu. Kemudian kalau misalnya dia itu alatnya itu ada pembuangan limbah gitu ya, yang tidak apa namanya tidak sekali pakai ya, kan ada alat yang limbahnya itu di shield itu terus dibuang, tapi ada juga yang limbahnya dialirkan. Nah itu pembuangan limbahnya benar enggak? Kadangkala saluran pembuangan limbah jadi apa namanya selangnya itu tersumbat sehingga limbahnya balik ke alat sehingga mempengaruhi hasil, itu bisa. Kemudian suhu dan kelembapan yang tepat ini ya, ini kalau alat-alat yang modern itu yang sekarang ini kalau suhu ruangannya itu tidak sesuai, alarmnya akan bunyi bengok-bengok gitu ya. Nah itu apa yang harus kita lakukan, troubleshooting yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus kita cek jika gitu ya hasil dari QC kita itu tadi dalam aturan peringatan atau penolakan. Nah, sekarang secara lebih spesifik kita akan lihat masalah QC dalam hematologi itu apa saja yang bisa menyebabkan. Ya, secara garis besar itu nanti ada penanganan yang salah, penyimpanan yang nggak tepat, ya, penyimpanan kontrol yang nggak tepat, kemudian materi yang out of date, ya, jadi ini tadi lebih kepada program tadi ya yang out of date, kemudian botol dengan sisa volume yang terlalu sedikit, jadi masih sedikit eman-eman masih ada gitu ya, kita masukkan ternyata pipetnya itu tidak bisa nyedot karena saking sedikitnya volume yang tersisa di botol. Kemudian ini yang perlu diingat-ingat. Dalam hal kita menjalankan kontrol hematologi itu mengandung sel darah. Jadi jangan lupa untuk selalu melakukan homogenisasi sebelum kita running kontrol. Tuh, ya. Nah, kemudian ini yang sering terjadi. Kontrol hematologi itu kan memang harus disimpan dalam suhu dingin ya, 2-8. Nah, sebelum kita running kontrol, maka kontrol tersebut harus didiamkan di suhu ruang minimal 15 menit. Jadi jangan dalam kondisi keluar dari freezer langsung kita jalankan. Ya, ini kadang-kala kalau kita datangnya wis mepet, kemudian sudah ditunggu pasien banyak, lah sudahlah keluar dari refrigerator langsung kita jalankan, itu bisa sangat mempengaruhi nanti ya. Jadi diamkan dulu di suhu ruang 15 menit. Apalagi, nah ini bisa juga, ini kadang-kala gitu, mbok-mbok kelalen gitu ya. Kita kelalen waktu itu memasukkan bahan kontrol ke freezer gitu ya. Meskipun itu dalam jangka waktu pendek gitu ya, kelalen gitu ya. Tadi kita masukkan, kita sudah jalan gitu, loh tadi sih tak simpan di mana ya QC-ku, ternyata masuk freezer gitu. Kemudian kita keluarkan, nah itu sudah memungkinkan bahwa terjadi hemolisis pada bahan kontrol kita. Ya, jadi penyimpanan QC di bawah 2 derajat Celcius meskipun dalam jangka waktu pendek itu memungkinkan mengakibatkan hemolisis. Jadi hati-hati jangan sampai salah kirim, salah simpan gitu ya. Nah, kemudian masalah yang lainnya tadi dikemukakan, kontrol hematologi mengandung sel. Nah, salah satu yang menyebabkan kontrol hemat tidak masuk itu adalah masalah mixing. Bisa mixingnya kurang, bisa justru mixingnya itu berlebihan. Nah, kalau dia itu mixingnya kurang, maka nanti akan menyebabkan distorsi gitu ya, jadi ketidaktepatan dari penghitungan jumlah sel. Apa yang tidak tepat? Biasanya adalah peningkatan dari jumlah eritrosit, HBHT, penurunan jumlah leukosit, kemudian penurunan dari PLT
gitu. Nah, kalau overmix jadi dihomogenkannya itu terlalu lama, atau nah ini pakai yang di bawah ini, jadi Bapak Ibu itu mencampur atau menghomogenkan QC hematologi pakai yang roller otomatis itu loh. Jadi tidak diperbolehkan, ini menurut WHO ya, bukan kata saya ya. Jadi tidak diperbolehkan kita itu menghomogenkan QC hematologi pakai roller otomatis yang pencampur atau homogeni untuk menghomogenkan itu. Kita cukup pakai tangan saja, dibolak-balik tadi 8 sampai 10 kali. Gitu. Nah, biasanya kalau kita itu mencampurnya itu pakai yang roller otomatis itu nanti akan terjadi overmix. Nah, nanti apa yang terjadi? Jadi ini bisa dilihat di sini ya. Jadi nanti sel darah putihnya itu akan meningkat gitu. Kemudian yang lainnya biasanya tidak terlalu dipengaruhi ya, yang eritrosit, kemudian HbHT, kemudian ininya akan meningkat, plateletnya. Ya, jadi trombositnya itu akan meningkat. Ya. Nih, jadi masalah QC dalam hematologi adalah masalah mixing, terutama itu. Nah, kalau gitu ya, kalau QC kita nggak masuk gimana gitu ya. Jadi kalau dijumpai hasil kontrolnya itu keluar atau tidak bisa diterima, maka kita harus melakukan ini penyelidikan dan kalau ketemu perbaiki masalah yang timbul gitu ya. Jadi jangan selalu mengulang bahan kontrol secara otomatis. Jadi begitu out gitu ya, kontrolnya out langsung diulang. Ya kita cari dulu penyebabnya. Karena kalau nanti penyebabnya belum kita atasi, kita ulang, sudah membuang bahan kontrol yang mahal, nggak ada gunanya kan gitu, karena belum diperbaiki hal yang menyebabkan bahan kontrol itu out gitu ya. Dan jangan lupa tadi sudah disebutkan, lakukan dulu troubleshooting gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan, langkah-langkahnya? Jadi kita Bu lihat Wahyu, mungkin ya, waktunya 5 menit lagi aja Bu ya, Wahyu. ya siap. Yeah. Sudah hampir selesai kok gitu ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu kesalahannya itu acak atau sistematik. Jadi kalau acak nanti kan kita lihat tegangannya kayak gitu ya, apalagi tadi misalnya pipetasinya kayak. Nah kalau sistematik misalnya tadi kalibrasinya benar apa enggak, misalnya kayak gitu. Kemudian kita cari kesalahan yang terjadi, kita lihat proses pemeriksaan dan tentukan penyebab yang terjadi, kita hubungkan penyebabnya, kemungkinan penyebab dengan perubahan yang terjadi, kemudian lakukan verifikasi dan tindakan perbaikan. Nah, apa itu yang harus kita cek? Jadi, kita harus punya nih informasi dan validitas dari atau validasi dari alat. Linearitasnya gimana, akurasi presisinya gimana, sensi spesi, nilai rujukannya gimana. Nah, ini yang salah satu yang penting adalah hasil PME-nya bagaimana, reagennya, lognya gimana, catatan masalah selama ini ada atau tidak dari alat kita. Kemudian untuk pemantapan mutu bisa kita cek jadwal pemeliharaan alatnya terpenuhi atau tidak, apakah pemeliharaannya itu memang sesuai jadwal ataukah karena ada kerusakan sehingga harus ada perbaikan, frekuensi dan lama pemadaman alat. Ini nanti bisa kita lihat ya, pemantapan mutu yang apa yang harus kita siapkan dan harus kita lihat. Itu ya. Nah, yang terakhir ini adalah pembuatan sediaan apus darah tepi. Saya rasa sebetulnya teman-teman sudah punya gitu ya, punya kemampuan karena pada saat kuliah itu diajarkan membuat ya gitu ya. Hanya kadangkala kalau lama nggak digunakan itu seringkali kita nggak pede gitu dan hasil darah tepinya itu tidak sesuai yang kita inginkan. Caranya ya dari dulu kayak gini, teteskan satu tetes. Nah ini tetesan ini tuh penting. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Nah itu yang agak susah ya. Jadi satu tetes pipet gitu, kemudian kita tempelkan spreadernya, biarkan darahnya itu bleber gitu ya, memenuhi kurang lebih 3/4 dari spreader, kemudian kita dorong ke depan. Kita keringkan, kita tetesi metanol sampai basah semua preparatnya, kemudian kita keringkan, kemudian kita cat. Nah, cat yang direkomendasikan itu adalah cat-cat yang masuk dalam cat kelompok cat Romanowski. Jadi ada right, Meganwell Giemsa dan right Giemsa. Nah, sayangnya gitu, ini saya nggak tahu nih di puskesmas, jarang kita pakai bisa dapat dropping cacat ini ya. Yang paling sering itu adalah kita pakai Giemsa atau right Giemsa ini. Nah, untuk pengenceran Giemsa stok dengan aqua itu sebetulnya tergantung
merek dari reagen stok kita gitu ya. Nah, ini saya contohkan yang digunakan di Margono. Ini Gemsa stoknya biasanya dianjurkan 1:4 gitu ya. Kemudian dicet kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nih. Nah, bagaimana hasil yang baik kalau Bapak Ibu dapat gambaran yang kayak gini? Atau ini yang nyata nih, senyatanya kayak gini. Ya, jadi lebar panjang kayak gini. Ada bagian yang tebal nih dari kepala di sini, kemudian semakin menipis ke arah ekor gitu ya. Ekor tidak seperti bendera berlubang, tidak berlubang-lubang dan pengecatannya baik. Ya, nanti pembacaan kita itu adalah di sini ya, di event zone itu yang ditandai seperti ini. Nanti akan kita lihat di belakang. Nah, ini adakah yang pernah membuat apusan darah dan hasilnya seperti ini? Gitu. Nah, ini penyebabnya nih, bendera robek gitu ya. Ini biasanya ini mahasiswa saya nih kalau bikin pas praktikum itu kayak gini karena nggak pede gitu ya, jadi ragu-ragu mendorongnya hasilnya kayak gini. Atau didorong terlalu cepat itu kayak gini. Yang ini ya, atau ini jumlah darahnya kan sedikit. Ini belum bleber ya. Kalau yang ini biasanya karena kotor gitu ya. Kalau ini tekanannya nggak rata. Ini sudah kadung kering sampelnya ya. Jadi jangan sampai kita dapat seperti itu. Jadi masalah apa yang sering terjadi dalam pembuatan? Jadi selain pembuatannya tadi ya, jadi selain bentuknya yang tidak baik, kadangkala ada masalah pengecatan terlalu biru atau gelap. Itu biasanya karena apusannya terlalu tebal, ngecatnya terlalu lama, nyucinya kurang bersih, atau terlalu alkalis untuk buffernya. Atau justru ini terlalu pink atau terlalu muda, itu ngecatnya kurang memadai, jadi pencuciannya terlalu keras, atau buffernya terlalu asam. Atau kita dapatkan presipitat, itu kalau kacanya kotor, zat warna mengering gitu ya, kemudian pencucian kurang dan zat warna tidak disaring. Ini nanti pembacaan di zona 5 atau event zone dengan arah zigzag atau yang kadang disebut dengan battlement pola gitu ya, kayak gini. Ini sih nggak akan kita bahas gitu. Ini mungkin kalau misalnya Bapak Ibu berminat untuk membaca lebih lanjut bisa membaca buku-buku ini. Jadi mungkin itu Bu Vita, terima kasih, saya kembalikan ke Bu Vita selaku moderator. Ya, betul sekali Bu Ayu untuk paparannya yang cukup lengkap.